Cowok itu sebenarnya menyukai wanita yang ganas, yang aktif, yang mancing duluan, yang memulai duluan ya. Ganas yang dimaksud di sini tuh cowoknya biar yang di bawah tapi ceweknya aja yang gerak. Jadi ceweknya yang mengatur semuanya, yang berpikir liar, yang mungkin punya fantasi seks luar biasa. Jadi cowoknya tinggal menikmati, ngerti nggak? Cowok tuh sebenarnya juga suka wanita yang seperti itu. Jadi cowok tuh pada dasarnya suka yang kayak gitu. Walaupun cowok itu terkesan mungkin cupu ya, di luar cupu, pakaiannya rapi-rapi, nggak pernah ke klub mungkin ya. Mungkin kamu aja yang nggak tahu ya kan, nggak pernah ngerokok mungkin, yang gitu-gitu, yang alim-alim. Tapi sebenarnya jiwanya dia tuh liar. Tuh jangan ciuman, apalagi ciuman basah yang sampai kelamut-kelamut. Hidungmu bertukar tempat guys. Kowe nak ngerti kui lananganmu ki bar mangan opo, tibae bar mangan jeroan, bar mangan usus, bar mangan brutu ya kan. Kamu nggak tahu dia habis makan apa anjing. Tibae bar mangan opo sambal kacang, ngono jek ono kacale nyelilit nang kene terus pas sambung-sambungan itu terbawa air liur terus tiba-tiba nang cangkemmu. Nggak kuat aku. Aku bayang katanya pindah gon iya kacangnya pindah gon ke kremus. Terus tiba-tiba kamu habis ciuman, loh kok ada kacang. Ciuman bibir ini awal dari kegiatan selanjutnya. Ngertilah kowe ya, kegiatan selanjutnya itu apa? Kowe lanang-lanang rak sadoh mekoi. Kowe paham akan hal ini, kalian pro dalam hal ini tapi sok goblok di depan wanita. Ya, seolah-olah wanita nggak tahu ini, dan kalian para wanita, kamu harus berterima kasih padaku karena ini tak buka gitu loh. Bibir, yang dimaksud dengan ciuman bibir itu bagian apanya? Ketika wes ngene-ngene, tapi nggak cuman pluk gitu doang, nggak cuman nempel doang, tapi begitu ada gerakan yang lain seperti menggigit tapi nggak gigit, nyokot tapi nggak nyokot, ngemut tapi nggak ngemut. Nah itu udah mulai ada tanda-tanda rada gemes. Ya, dapuran desah-mendesah. Bisa nggak kalian kalau lagi main? Kalian kalau lagi main itu nggak ada suaranya. Bisu, terbungkam, tanpa ekspresi, tanpa respon. Bisa nggak? Lagi main gitu ya. Seenggaknya kasur aja ada responnya. Enggik gitu. Pokoknya kalau enak, itu pasti cewek mendesah ya. Cowok pun juga mendesah. Jadi wanita suka gitu-gitu kan. Bokep itu adalah suatu ladang pekerjaan untuk orang-orang yang ada di dalamnya. Entah modelnya, produsernya, yang nulis skenario, yang ada di sekolah, di bis, di cucian piring, dimanapun itu adalah lain pekerjaan semua orang yang ada di situ. Dan kalau laki-laki nonton bokep itu sebenarnya wajar. Manusia nonton bokep itu sebenarnya wajar. Gak apa-apa, karena apa? Namanya manusia itu punya emosi, punya hasrat, punya nafsu ya. Manusia itu punya nafsu. Yang gak wajar itu ketika kamu nonton bokep itu harus terus-menerus, harus diturutin. Dan kalau kamu gak nonton atau kamu nontonnya keseringan, itu akan mengganggu aktivitasmu sehari-hari. Dan tanemin juga kalau kamu nonton video porno itu buang-buang waktu, buang-buang kuota, buang-buang waktu kamu sekian jam untuk nonton bokep, untuk ngocok dengan tanganmu kemeng ya. Kamu nggak tahu kan kapan tanganmu akan cedera karena keseringan ngocok. Kalau ditanyain dokter, loh ini kenapa? Saya keseringan ngocok, dok. Ingat, laki-laki kalau mau meraih sesuatu itu ngoyo tenan. Gak cuman nanyanya, ngajaknya tuh gak cuman sekali, tapi berkali-kali. Bahkan dia bisa menahan itu sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Begitu keambil, les, bye. Aku untuk perawan, ngerti gak? Ngerti gak sih? Paham gak sih kalian para wanita? Jangan habis kalian denger konten ini terus kalian nanya ke aku, Mbak tapi dia janji ini, Mbak tapi dia begini, Mbak tapi dia begini. Ngajak seks tapi dia janji kok kalau gak akan ninggalin aku. Tai. Nek kowe gelem berarti kowe sing goblok, ngerti rak? Postur laki-laki yang lebih tinggi daripada ceweknya itu jelas. Kenapa? Karena merasa terlindungi lagi itu tadi. Yang kedua, kalau mau meluk tuh enak, ngerti nggak sih? Cewek itu lebih suka meluk itu gantungin tangan di leher, leher sih, tengkuknya cowok. Kemudian si cowok akan megang pinggangnya cewek rata-rata ya, iling kata-kataku ya, celak kayak matamu, buka kupingmu. Rata-rata wanita menyukai cowok yang lebih tinggi karena cowok lebih tinggi itu kalau mau nyium kening tuh nggak effort, ngerti nggak sih? Nggak perlu jinjit, nggak perlu kita yang ngerendah atau duduk, tapi itu kayak lebih romantis aja kalau cowoknya tuh lebih tinggi daripada kita. Rata-rata nih ya, jujur nggak? Cowok itu nggak suka rambutnya dipegang, nggak suka rambutnya dibenerin sama ceweknya. Rata-rata, apalagi kalau mereka yang udah pakai pomade, yang udah styling di rumah, itu mereka nggak mau dipegang. Aneh kan? Padahal dia suka yang gini-gini rambut cewek gitu loh, ngerti gak sih? Cowok
itu juga gosip. Cowok itu juga apa? Curhat. Cowok itu juga cerita ke temennya. Kalau cewek-cewek tuh biasanya nginep bareng, terus di kamar selimutan sampai jam 2 pagi nggak tidur tapi ngobrol, curhat. Cowok juga sama gitu loh. Jadi cowok-cowok kalau berkumpul itu sama juga kayak cewek, ya. Nggak cuman ngopi, ngudut, mangan, gorengan gitu, enggak. Tapi dia juga curhat. Jadi nggak jauh beda sama cewek juga. Dia juga bingung ngadepin pacarnya, atau dia punya masalah hidup yang nggak mungkin cerita ke pacarnya, atau dia lagi pusing, mungkin ada masalah cowok yang dia akan malu kalau cerita ke pasangannya atau cerita ke cewek, ngerti nggak? Mungkin manukku tuh bisulan nih, mungkin kayak gitu. Kalian punya daerah kemaluan atau mispi ya, memek, vagina dan sebagainya itu tiap hari itu kan bawa pakai celana dalam. Habis celana dalam kadang ada yang masih pakai rangkepan baru rok, atau kalian pakai celana dalam ketat, katoke ketat, belum nanti ketutupan opo pokoknya lapis-lapis gitulah, ya kan? Pasti kan lembab. Belum lagi kalau kalian tuh nunut kencing, nggak ada tisu, delalah, nggak dilap, akhirnya lembab, kan nggak enak. Nah, tidur telanjang ini punya manfaat untuk yang daerah kewanitaanmu tuh yang tiap hari ditutupi rapet, berukutan, kemeringet, apa piye, jadi nafas dia kulit-kulitnya. Kan kalau lembab itu kan biasanya tumbuhnya jamur, apa segala macam, gatel apa. Nah, ketika bobok telanjang itu kan ada sirkulasi udaranya gitu loh. Jadi kulitnya bisa lebih sehat. Karena kalau misalnya kamu pakai kondom terus ada bau-baunya, itu sudah pasti aromanya itu membuat jadi kayak ada nilai plusnya, jadi ada rasa uniknya, jadi menambah keenakan mungkin karena kamu suka sama aromanya. Mungkin kamu suka strawberry, terus kamu beli yang strawberry dan baunya strawberry waktu kamu blowjob atau handjob. Nah, itu membuat mispi atau penismu atau kontolmu atau tititmu itu tadi kalau misalnya rodo apek atau kalian tititnya berjamur gitu, kok berjamur? Atau titit kalian pokoknya jarang dibersihin, jarang ganti celana dalam, kemproh lah intinya, kemudian ada bau-bau tidak sedap, atau kalau nggak titit ya memeknya yang bau-bau nggak sedap. Nah, kondom yang berbau-bau yang strawberry, coklat, telo, klepon kayak gitu-gitu tuh bisa menambah kenikmatan gitu karena menyamarkan bau-bau gitu. Atau mungkin kalian pakai kondom tapi kalian mungkin mainnya di sebelah tong sampah gitu kan, yang bau tong sampahnya menyengat gitu kan, jadi tersamarkan sama bau si kondom ini tadi. Karena aku anak pertama, jadi semua orang mau itu lebih tua, lebih muda, manggilnya Teteh. Terus bukan sekarang Tete. Anjing banget. Ini beberapa kemungkinan yang dirasakan laki-laki setelah berhubungan intim. Bener nggak ya aku melakukan ini? Asu baru ngono ra em ku asem, baru aku jadi bapak. Ada pikiran seperti itu. Jadi nyesel melakukan, apakah aku benar-benar sudah dewasa? Jadi cowok itu kalau habis ML tuh nggak semerta-merta wah cerot enak terus udah kelar gitu, enggak, tetap dia tuh ada mikir-mikirnya gitu loh. Mikir, wah ini mesti nanti kalau ada apa-apa kan aku yang tanggung jawab. Cowok juga akan, sebenarnya habis ini dia baik-baik aja nggak ya, M lagi nggak ya, atau apakah aku bertindak seperti ini tuh hal yang tepat, nggak yorak popo. Ada perasaan-perasaan seperti itu tapi tidak bisa diungkapkan. Dan cewek-cewek mungkin banyak yang nanyain, kamu kenapa toh, kamu habis ML sama aku rasanya gimana. Mungkin ada beberapa cewek yang frontal nanya seperti itu tapi cowoknya nggak jawab dengan gamblang, mungkin nggak enak, malu, gengsi, atau aku kan harus jadi cowok gitu. Ada beberapa cewek yang seperti itu, padahal sebenarnya cowok tuh juga bisa menyesal, bingung gitu loh, kayak bener gak ya semi motivasiku nih. Cowok itu wajar nonton film porno dan hampir semua laki-laki itu nonton bokep. Salah kamu kan bisa bajingan. Jadi semua cowok tuh wajar nonton bokep. Itu cuma sekedar nonton dan habis itu kerjaannya beres-beres aja. Habis nonton dia baik-baik aja, nggak terus rainnya jadi nggak teli, pikirannya jadi kemana-mana, nggak terus dia jadi laki-laki mesum yang terus melakukan pelecehan di mana-mana. Nggak masalah. Nonton bokep itu nggak ada yang nggak ada yang larang. Ngerti nggak sih? Jadi itu wajar, wahai para wanita, ya kan? Jadi buat cowok-cowok, nggak apa-apa lanjutin nonton. Masuk yuk kalian nggak malu sih sama orang-orang di luar sana ketika kehidupan kalian cuman isinya sambat tentang cinta doang. Ketika kalian curhat ke sahabat kalian yang mungkin sahabat kalian itu masalahnya jauh lebih luas daripada kalian, jauh lebih banyak yang nggak cuman cinta doang, kalian emang nggak malu? Tiba-tiba datang cuman, ngerti nggak sih doa kalian tiap hari kayak cuman, ya Tuhan kenapa laki-laki ini selalu menyakitiku, ya Tuhan kenapa aku tidak pernah mendapatkan cinta yang benar,
Kenapa sih ya Tuhan? Tolong berikan aku cinta. Jadi semua yang kamu doakan tuh cuman cinta, cuman gara-gara laki-laki doang. Kalian nggak malu sama orang yang, ya Tuhan sehatkanlah orang tuaku, ya Tuhan berikanlah aku kekuatan, ya Tuhan berikanlah aku kreativitas yang tetap ada terus, berikan aku kekuatan, ketetekan hati apa segala macam, biar pekerjaanku begini, biar kalau aku punya anak gue begini, biar nanti aku bisa beli rumah, bisa mindahin. Ngerti gak sih? Kowe ra isin mbek wong sing koyo ngono. Kalau ini pasti aku sudah sering merasakan, mungkin kalian juga ya, congornya tetangga itu emang naudzubillah ya, kalau yang apalagi yang tipe-tipe penggosip ini ya. Biasanya itu dia tidak segan-segan untuk menyapa orang ya. Monggo Bu, Mbak Adel mau kemana? Kok cantik banget, kok bawa tas besar, kok pakaiannya gitu, kok celananya gitu, mau kemana? Ah Jojo kuwi ngelonte ya, apa jadi PK. Biasanya tipe-tipe tetangga seperti itu yang bermulut lamis ya kan, yang suka nongkrong di tukang belanjaan ya. Nek sing nowo ngasih 50% ke bawah, nek rak dikai mutung malah justru gaen sing mutung, kudune sing dodolan sing mutung ya. Tipe-tipe tetangga seperti itu yang sering dijumpai di perkampungan ya. Jangan pernah sekalipun kalian memberikan informasi karena akan dipelintir seperti pentil ya kan. Pasti ceritanya akan ditambahin bumbu masako, roiko, moto ya, temulawak dan sebagainya. Oh, agak dingin-dingin gitu loh. Jadi ini kayak lengket-lengket gitu. Oke, jadi ini rasanya kayak sesuatu yang kental. Kalau yang ini tuh kayak benar-benar kayak melumasi gitu, melumasi anjing. Jadi ini masih gitu, masih kayak lembut, lenyet-lenyet. Apa sih lenyet-lenyet? Lengket. Iya lengket lah pasti gitu. Jadi teksturnya kayak gini. Tapi si gel ini, lengket-lengket ini, itu memudahkan kalian kalau mau pakai kondom itu, biar kondomnya lebih terlicin, cindul. Biar kondomnya itu lebih elastis, lebih ngelinyit, lebih banyak cairannya. Jadi pas masuk di Miss V itu makler gitu. Kita nggak menyalahkan wahai kalian para lelaki untuk nonton video porno dan coli. Cuman ketika kalian nonton video porno dan kemudian coli, itu justru lebih baik daripada kalian berzina, ya kan? Sok bijak ya aku, berzina. Daripada kalian mengalihkan itu ke hal-hal yang enggak nih, lebih baik itu. Cuman kalau kalian nonton video porno dan coli, itu boleh dilakukan ketika kalian itu udah cukup umur, ya. Dan tidak terlalu sering. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, entah apapun itu. Dan buat kamu, jadilah sosial yang baik. Jadilah lingkungan sosial yang baik. Yang nggak usah menanyakan kamu masih perawan nggak, selaput darahmu gimana, apa kabar, baik-baik aja nggak. Sama halnya kalau kamu laki-laki, manukmu ukurannya sak piro, pirang senti, iso ngaceng rak, cerotmu berapa lama. Privacy, nggak perlu ditanyain. Jadilah sosial yang sehat. Berteman karena apa? Dia lucu, seru, oke ya udah. Nggak perlu ngorek-ngorek yang lain-lain. Kue konconan be aku, misal kue ngorek-ngorek keluargaku gimana, kakakku gimana, adikku gimana, aku udah punya anak apa belum dan lain-lain. Nggak perlu. Kita langsung tuang sloki pertama, teman-teman. Wah, jangan banyak-banyak. Oke, ini gedang kluthuk sloki pertama. Kita akan review dulu ya. Gedang kluthuk familia, kita semua bersaudara. Ayo lo rame-rame, kasman terangan gue suwe. Gedang kluthuk apa passwordnya, dengan buku bahagia. Jangan sampai gelas kosong, satu cinta telah ngorok. Berpikir dulu sebelum bertindak, berpikir panjang. Aku tahu kalau orang lagi nafsu itu emang nggak bisa mikir. Penting enak sih, nek wes cerot laik, woi, gitu kan? Mikir impactnya, mikir karmanya. Cewek karmanya cepet, langsung dijudge, padahal anak genah, geleman, lonte dan lain-lain. Tapi cowok masih, ya wes biasa wes. Tapi nanti bernikah atau dia udah berkeluarga, kalaupun dia nggak berkeluarga, kita nggak tahu yang disikat apa, orang tuanya, karirnya, karma itu kita nggak ada yang tahu gitu loh. Semua pasti ada karmanya, cepet atau lambat gitu. Itu untuk kita anak yang melakukan hal itu. Mbok 4 sedelok, nabung sedelok, iso nikah kok. Nikah malah kowe main neng dinding, neng dapur, neng kamar mandi bebas ya toh. Nggak ada hukum yang
bakal menjerat kamu gitu loh kalau kamu udah nikah. Tahan Siti, mikirlah ya, anak muda mikir, otaknya dinggo ya. Tapi beberapa orang yang aku temui, terlebih laki-laki itu menganggap seks itu penting. Wanita juga menganggap itu penting gitu. Tapi terlebih laki-laki, karena laki-laki itu misal sehari itu keluar 2 kali atau 3 kali itu masih kuat gitu, raketang dengkolnya kopong, tapi masih kuat, ngerti nggak? Masih, walaupun mungkin awalnya keluarnya akan lebih pekat, akhir-akhirnya jadi lebih encer, bening dan sebagainya, kalian sendiri yang tahu ya kan, tapi masih kuat gitu. Dan kalau habis seks itu cowok jadi stresnya lebih hilang. Aku gak bayangin memek kesetrum gitu ya kan. Kita nyalain dulu. Aku nggak mau yang biasa-biasa aja, aku mau yang paling ekstrim. Oke. Rasanya jadi tetap komunikasi dalam hubungan intim itu juga perlu ya, saling terbuka. Kalau misalnya pasangan lagi capek, lagi gimana ya jangan dipaksa. Bojomu wis turu, mbok gugah, mbok tarik, mbok pelengkangke, mbok leboni, aja kaya ngono. Kalau cowok modus nih ya, perlakuannya tuh udah yang membuat kamu bahagia. Indikasi awalnya tuh membuat kamu bahagia terus menerus. Kamu tuh kayak dijori ya, dijoki banyu galon isinya kebahagiaan kabeh, tapi dobol kabeh. Kayak yang penting dia udah di tanganku, jadi mau tak apa-apain dia akan nurut. Cowok modus tuh intinya begitu. Jadi perlakuannya tuh akan membuat kamu tuh ya ampun, aku tuh ora kabeh wedok iki ngono kewek lanangan modus rak wetok. Ketika kamu ketemu terus dia etok iki ngerangkul. Yang ngerangkul pinggang tuh kan dari sini gitu kan. Terus munggah guys. Ya ngeremesnya tuh yang lain gitu loh, ngerti nggak? Nah itu bahaya. Kalau tangannya tok ireso, cocok ambek rokok. Nah, ngerti tak? Sadis kira apa-apa. Kasar ora apa-apa, tuwampek ora raine idak-idak ning nggon rak popo tenan. Etok-etoke ngerangkul jebule ngeremet nang isor tekan ngarep ya kan. Kayak gitu loh. Tai. Ya, kalau megang-megang organ intim, kalau cuman megang pipi, seneni kuwi. Mesti wedok-wedok sing gila skincare akan marah-marah. Lah, kowe nek raimu dicekel gara-gara skincarean terus kowe iso ngamuk. Ngopo nek organ intim kok kowe ora ngamuk gitu. Suka nggak habis pikir ya aku. Jadi pegang mukanya, "Jangan. Aku tuh udah pakai skincareku mahal, bedakku mahal, alisku mahal, apa segala macam mahal, susah ngerawatnya dan lain-lain. Tapi nek susumu dicekel kowe meneng wae kan goblok kan. Susumu kudu dikek skincare sik, Bo." Oke, ini gua kocok dulu ya. Hah? Kocok sampai berbusa. Minggir awas pliket. Enggak, gue masih 28. Gue 27. Beda setahun kita makanya. Ih, tapi kok lu gitu? Kenapa emang gue ngapain? Tapi kok lu gitu? Tapi lu udah nikah ya 28? Udah, gue udah nikah karena Dan gue umur nikah berapa? 27? umur 27 gue nikah. Gatelan lu. Kenapa kegatelan? Iya lo pengen nikah cepet gitu kan. Orang Tuh, balik lagi nih, cewek-cewek tuh goblok soalnya. Tuh udah naksir ya, entah karena iya ampun ganteng nih, ya ampun cah futsal, iya ampun opo ngono wes kemecar telos kabes ya toh. Udah kayak enggak, iya udah bodo amat, aku mau diapain udah terserah kayak gitu. Enggak cuman mikirin cuman cinta kentun dua anak tak rak mungkin. Ketika ada temenmu, bahkan lawan jenis atau sesama jenis yang meminta kamu untuk friends with benefit atau melakukan hal yang tidak lazim dilakukan di hubungan pertemanan, tolak. Karena itu satu-satunya cara agar pertemananmu tetap langgeng dan kamu tidak terjebak dalam hubungan friends with benefit beserta akibat-akibatnya. Gitu sih teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian. Jadi intinya kalau kamu mau melakukan sesuatu ketika kamu sudah tahu kemungkinan terburuknya dan kamu bisa nerima itu, lanjut. Kalau nggak bisa, jangan. Ya, jadi perkuatlah imanmu, jadi kamu bisa menolak, bukan sungkan. Karena ini hal yang patut untuk ditolak. Banyak yang bikin tips tentang ngilangin cegukan, cuman semuanya udah tak coba dan nggak manjur. Buat kalian yang merasa senasib sama aku, kalian harus nyobain ini. Garuk-garuk bokong serius manjur pol. Nek ra percaya jajal loh.